Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di tanggal 7 Februari 2026 kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan dari naratif teks. Yang pertama, kita akan membahas tentang past tense. Past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu. Untuk keterangan waktunya, biasanya past tense ini menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa itu sudah terjadi di masa lalu. Contohnya last night, last week, 2 days ago, yesterday, and in 2025. Seperti itu. Untuk jenis-jenis past tense sendiri dia ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah simple past tense. Yang pertama dia ada simple past tense. Simple past tense ini untuk menyatakan kejadian yang telah selesai di masa lampau. Untuk pola kalimatnya sendiri dia ada di subject plus verb to plus objek untuk positif, ada subject did plus not plus objek untuk negatif. Kemudian untuk interrogatif atau kalimat tanyanya dia ada di did plus subjek plus verb one plus objek. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat untuk simple past tense. Yang pertama di I went to zoo last week. Nah, artinya dia sudah pergi ke kebun binatang itu minggu lalu. Yang kedua, Haris play football yesterday. Artinya Haris sudah bermain bola itu kemarin. Jadi waktu dia bermain bola itu kemarin. Untuk kalimat negatifnya di sini kita punya I did not go to zoo last week. Artinya saya tidak pergi ke kebun binatang minggu lalu. Nah, itu menandakan bahwa minggu lalu itu dia tidak pergi ke kebun binatang. Nah, ini adalah kalimat negatif atau menyatakan tidak. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya dia menggunakan kata kerja pertama karena dia sudah terwakili di did ya untuk kata kerja keduanya. Nah, untuk kalimat tanyanya di sini dia ada did you go to zoo last week? Ada seseorang yang bertanya kepada saya apakah saya pergi ke kebun binatang minggu lalu. Nah, itu untuk kalimat interrogatif. Nah, kemudian untuk kata kerja itu dia ada yang regular verb dan irregular verb. Regular verb atau kata kerja beraturan biasanya untuk kata kerja yang akhirannya ditambahi atau ditambahkan ide ya teman-teman. Contoh play, join, visited. Nah, itu adalah bentuk kata kerja beraturan. Terus untuk irregular verbnya atau kata kerja tidak beraturan itu adalah kata kerja yang akan berubah. Katanya akan berubah ketika dia menyatakan lampau. Contohnya ketika kita ingin menyatakan makan, kata kerja pertamanya adalah eat. Kata kerja kedua dan ketiganya bisa jadi at. Nah, itu adalah perubahan bentuknya ya teman-teman. Tipe yang kedua di sini ada past continuous tense. Digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Apa sih yang dimaksud dengan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu? Nah, maksudnya itu seperti ini. Ketika ada sebuah kejadian yang sedang berlangsung, di saat yang sama ada kejadian juga yang terjadi secara bersama-sama. Nah, itu disebut past continuous tense. Contohnya seperti Haris sedang membaca buku ketika Aisyah datang bermain. Nah, itu adalah contoh dari past continuous tense. Untuk pola kalimat dari past continuous ini ada subjek plus was atau were plus verb ing. Kapan kita akan menggunakan was? Itu saat subjeknya merupakan I, you, she, he, atau it. Ketika subjeknya itu jamak, kita menggunakan were. Contohnya untuk subjek we and they. Nah, itu kita menggunakan were. Contoh kalimatnya adalah I was fishing when my father came. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa ketika dia sedang memancing, ayahnya datang. Jadi antara kegiatan memancing
itu bersamaan dengan saat ayahnya datang. Past continuous ini biasanya juga menggunakan kata-kata when atau while. Yang ketiga ada past perfect tense, digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi lebih dulu sebelum kejadian lain di masa lalu. Untuk contohnya, saya makan apel sebelum Aisyah datang ke taman ini. Untuk pola kalimatnya, dia menggunakan subjek plus had plus verb 3 plus object. Untuk verb itu lebih jelasnya kalian bisa lihat di kamus, biasanya ada di bagian awal maupun di bagian akhir. Itu menjelaskan tentang verb 1, verb 2, sama verb 3-nya. Contoh kalimatnya adalah Haris had played football before he played basketball. Di sini untuk kalimat awalnya Haris had played football itu menggunakan kalimat past perfect. Jenis past tense yang terakhir adalah past perfect continuous, digunakan untuk menekankan durasi aktivitas yang sudah berlangsung sebelum kejadian lain di masa lalu. Contohnya adalah ketika aku tiba di taman ini, dia sudah bermain bola selama 1 jam. Nah, itu adalah contoh dari past perfect continuous. Pola kalimatnya di sini ada subjek plus had been plus verb is. Untuk contoh kalimat dalam bahasa Inggrisnya, Haris had been playing football an hour before his mother came. Jadi kalimat di atas menjelaskan bahwa si Haris ini sudah bermain sepak bola selama 1 jam sebelum ibunya datang. Nah, sudah jelas teman-teman tentang past tense ini, atau ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman komen aja di YouTube kita ya. Lanjut, kita masuk ke action verb. Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas. Nah, action verb ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh si subjek. Action verb ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah physical action verb atau bisa juga disebut tindakan fisik. Menunjukkan tindakan yang bisa dilihat secara langsung. Contohnya berjalan, berlari, menangis, melompat, menyalakan, menggigit. Nah, itu adalah physical action verb. Yang kedua ada mental action verb atau tindakan berpikir. Menunjukkan aktivitas pikiran atau perasaan seperti think, understand, believe, tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selain itu, bentuk action verb ini juga bisa berubah-ubah tergantung tensesnya. Misalkan nih, untuk physical action verb, kata kerja pertamanya dia adalah go atau pergi. Untuk kata kerja kedua dan ketiganya dia menggunakan when ketika dia digunakan di past tense. Untuk tugasnya silahkan kalian baca teks ini, kemudian cari kalimat past tense dan identify jenis past tense apakah kalimat itu. Boleh kalian tulis di buku yang kemarin Ibu minta, jadikan satu, atau kalian mau foto aja boleh juga. Tugas kedua, carilah action verb-nya di dalam teks tersebut dan identifikasikan itu action verb jenis apa, apakah physical atau mental. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran Ibu di hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa. Dadah.